Terus ibu tuh mau nanya, kalau misalnya nih kita di kuliah kan kayak pengen misalnya dikasih tugas yang banyak, pengen yang kayak produktif gitu. Tapi gimana caranya biar kita bisa produktif, tapi nggak dapet tekanan jadi bikin kita stres, terus jadinya ujung-ujungnya malah kena masalah mental gitu. Dia mahasiswa itu kadang-kadang bingung tentang banyaknya tugas-tugas akademik ataupun mungkin tekanan-tekanan akademik. Jadi untuk menyikapi ini mungkin salah satu hal yang pertama harus dilakukan adalah pentingkan prioritas gitu. Jadi dari sekian banyak tugas-tugas itu mana yang diprioritaskan, artinya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang paling penting untuk diselesaikan. Jangan semuanya dipikirin, kalau semuanya dipikirin nggak akan bisa dikerjakan gitu. Jadi pilih prioritas, kira-kira yang paling penting mana, yang deadline mana, itulah yang akan kita ambil. Jadi kita nggak bingung, daripada kita pikirin semuanya tapi satu pun nggak ada yang bisa kita kerjakan. Halo semuanya, balik lagi di Ngopsan dengan aku Evelyn dari UKM Multimedia Unmas Denpasar. Nah, kali ini kita bakal ngomongin salah satu topik yang kayaknya lumayan serius banget nih dan pasti relate banget sama kalian semua mahasiswa, yaitu tentang kesehatan mental. Nah, tapi untuk diskusi omongan kali ini aku nggak sendirian nih. Di depanku udah ada narasumber yang salah satu dosen cantik dari Unmas nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Evelyn. Boleh gimana nih kabarnya, Bu? Selalu baik dan selalu bahagia. Sesuai topik kita, mental kita harus sehat. Oke, jadi kan kita di sini ngomongin kesehatan mental ya, Bu. Dimana kalau misalnya kita ngelihat anak remaja sekarang tuh kan dia kayak kelihatan happy gitu ya, di luarnya kelihatan senyum, tapi padahal di dalamnya tuh mah banyak tekanan gitu. Kalau misalnya menurut Ibu, seberapa penting sih kita harus ngerti tentang kesehatan mental kita? Oke, baik Evelyn. Sebelum kita berbicara tentang Gen Z ya, mungkin ya Gen Z sekarang sudah mulai menyadari tentang kesehatan mental. Kita perlu tahu dulu kesehatan mental itu apa sih sebenarnya, atau yang biasa disebut mental health. Iya. Nah, mental health itu sendiri kalau menurut WHO adalah kondisi di mana seseorang itu tentu saja sejahtera. Kemudian tidak hanya itu, jadi ketika mental kita sehat itu, kita juga harus produktif. Kemudian kita juga harus bisa berkontribusi terhadap masyarakat, dan tentunya kita juga harus bisa menanggulangi stres-stres ringan gitu. Jadi ketika yang namanya orang sehat mentalnya itu belum tentu istilahnya dia harus memenuhi aspek-aspek itu gitu. Dia itu harus bisa berkontribusi salah satunya. Ketika dia itu mageran, mungkin malas, itu mungkin merupakan salah satu indikasi bahwa kesehatan mentalnya itu juga terganggu Gitu. Oh, Seperti itu ya. berarti kayak penting dari kita nih untuk belajar tentang kesehatan mental ya. Iya, tentu penting sekali, apalagi mahasiswa ya, dimana tekanan akademik itu kan sangat tinggi gitu. Dan untungnya sekarang ini memang generasi Gen Z itu sudah mulai menyadari tentang pentingnya kesehatan mental gitu. Jadi mereka itu sudah tidak malu lagi yang namanya pergi ke mungkin konselor ataupun psikolog gitu, iya. ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu perilakunya gitu. Beda dengan zaman dulu itu orang ketika diarahkan untuk ke psikolog atau psikiater itu stigmanya udah negatif gitu. Mereka berpikir bahwa ketika ada istilahnya ada pergi ke psikolog itu ada indikasi dia gila kan, seperti itu ya, stigma-stigma yang kurang bagus itu. Makanya di era dulu itu ketika orang mengalami stres atau tekanan mental itu ya biasanya akan dipendam sendiri, seperti itu. Mungkin di era sekarang Gen Z ini sudah mulai menyadari, mungkin karena juga adanya faktor media sosial yang sering sekali menampilkan tentang bagaimana sih pentingnya kesehatan mental untuk generasi sekarang. Tapi ini juga ya mungkin itu juga bisa menimbulkan yang namanya Gen Z itu kan sering disebut sebagai generasi strawberry atau bermental tempe. Mungkin karena mereka itu dari segi istilah mental itu, karena ketika ada tekanan sedikit saja biasanya mereka itu sudah lemah atau lembek gitu. Itu dihubungkan juga dengan media-media sosial juga yang sering menampilkan bahwasanya ketika Gen Z itu mendapat perlakuan yang kurang bagus atau perlakuan yang sedikit keras, biasanya mereka sudah menyerah gitu. Karena mungkin juga tepaan mentalnya juga berbeda dengan orang-orang di yang zaman dulu. Iya, gitu. Itu ya.
Iya sih, oh berarti emang penting banget untuk kita ngerti tentang kesehatan mental kita dari awal ya, karena bakal Iya, efeknya gede banget ke betul. kehidupan kita nanti. Terus tadi yang bahas tentang generasi tempe itu gimana sih Bu? Kadang kan misalnya nih kita emang udah peduli sama kesehatan mental, tapi dibilang kayak apa sih generasi tempe mah lembek ya kayak gitu-gitu. Iya itu tadi, jadi generasi tempe itu maksudnya generasi yang dimana ketika mereka menghadapi tekanan itu cepat menyerah gitu. Jadi untuk fight lagi itu susah gitu. Karena Mm-mm. apa? Karena mungkin juga ini ya istilahnya ya gaya hidup sekarang yang semuanya mungkin serba mudah, Ya. segala akses gampang, atau mungkin juga perilaku dari orang tua yang terlalu memanjakan gitu. Jadi Mm-mm. anak itu untuk menghadapi tekanan-tekanan di luar itu mentalnya kurang begitu kuat gitu, seperti itu. Ya sih. Sama ini deh, kan tadi juga ada bahas yang stigma orang kalau misalnya kita ke Iya. psikolog itu kadang suka dibilang, misalnya kayak malu mau bilang karena takut dibilang gila atau aneh gitu. Tapi kayaknya sekarang pun masih ada nggak sih yang stigma kayak gitu yang bilang kalau misalnya kita ke psikolog kita kelihatan aneh itu tuh gimana sih kayak dibilang kalau misalnya kita ke psikolog itu emang butuh konsultasi gitu. Sampai sekarang sih masih, tapi kesadaran Gen Z ini sudah mulai ada gitu. Bagaimana ketika memang mereka membutuhkan suatu pertolongan atau suatu istilahnya apa ya, udah tidak bisa menghadapi problemnya sendiri, eh, mereka itu sudah mulai mempunyai alternatif untuk pergi ke konsul ataupun ke psikolog gitu. Karena apa? Karena memang empati daripada gengsi ini lebih bagus gitu. Artinya lebih bagus itu ya nggak apa-apa. Memang kalau kita membutuhkan bantuan dari orang yang ahli ya silahkan aja gitu. Jadi stigma-stigma seperti itu lambat laun sudah mulai Hilang. terkikis gitu. Iya sih, emang udah apalagi udah beda zaman gitu ya dulu sama sekarang kalau Iya. misalnya masih punya stigma kayak gitu kayaknya udah ketinggalan zaman banget gitu. Habis itu mau nanya ini Bu, kalau misalnya saya nih kan banyak banget kayak tugas, habis itu praktikum, laprak. Kadang tuh kita juga kayak yang suka stres gitu kan. Tapi bingung ini tuh yang dapat tekanan karena tugas atau malah kena masalah mental. Kayak ngebedain kedua Oke. hal itu gimana jadinya? Ya, ini juga mungkin banyak yang bingung ya, bagaimana sih membedakan orang yang stres biasa atau orang yang kesehatan mentalnya itu terganggu gitu. Sebenarnya ini bisa dilihat dari ini ya, pertama ketika kita mengalami stres atau kita capek atau kita lelah, ketika kita istirahat, mungkin tidur, setelah bangun kondisi kita itu fresh gitu. Jadi kondisi kita itu mulai membaik. Nah itu mungkin hanya sekedar stres saja, tetapi kalau misalnya kita itu lelah, capek tapi tidak tahu sebabnya apa, tidur sudah, istirahat sudah, mungkin healing juga sudah gitu, tapi Iya. kok kondisi mental kita itu nggak sembuh-sembuh, artinya kita itu masih ngerasa sedih, ngerasa tertekan, kemudian juga masih apa ya istilahnya ya tidak ada semangat kerja. Nah itu mungkin ada indikasi bahwasannya kesehatan mentalnya itu mulai terganggu. Berarti kalau Seperti misalnya itu. kita ngerasa udah kayak gitu, mending langsung konsultasi aja kali ya ke psikolog Bisa atau juga, mungkin untuk alternatif pertama ketika kita mengalami hal seperti itu, kita mungkin mencari orang terdekat ya, orang terdekat itu mungkin bisa teman dekat ataupun keluarga. Jadi teman dekat atau keluarga itu adalah solusi pertama ketika kita itu ngerasa kesehatan mental kita itu sudah mulai terganggu. Mungkin kita bisa bercerita, kita bisa sharing. Karena apa? Karena ketika kita bercerita atau sharing, kita akan melihat sisi pendapat dari orang lain gitu. Mungkin saja pendapat dari mereka atau masukan dari mereka itu mengubah paradigma berpikir kita menjadi lebih baik. terbuka dan lebih baik lagi. Seperti Iya itu sih. ya, Evelyn. Jadi Iya. kalau misalnya Evelyn ngerasa agak-agak sedih, agak-agak kecewa, agak-agak stres sedikit lah gitu. Coba untuk pertolongan pertama itu coba carilah temen Temen dulu atau ya. mungkin orang tua, kalau emang dekat sekali sama orang tua juga silahkan gitu. Seperti itu ya. Iya sih. Ya berarti kalau misalnya teman-teman nih ada yang ngerasa kena masalah mungkin di mentalnya bisa langsung ke temennya dulu cerita, abis itu ke keluarganya. Kalau misalnya emang udah ini bisa langsung ke psikolog aja. Terus tadi kita ini Gen Z kan mungkin identik sama yang namanya healing atau enggak Iya, apa sih, betul. tiap abis UTS gitu atau enggak abis ujian pasti udah mikirin nanti aku mau healing ke sini mau ke sini. Itu tuh sebenarnya healing itu emang perlu kita lakuin atau biar kayak kelihatan apa sih, kelihatan gaul aja gitu. Oke, healing ini sebenarnya ada dua sisi ya, dilihat dari segi psikologi dan juga mungkin dilihat dari segi gaya hidup. Itu adalah healing yang terjadi saat ini gitu.
Kalau dari psikologi healing itu memang penting gitu, memang bagus gitu. Karena apa? Karena dengan healing pikiran kita itu tentunya akan refresh. Refresh itu akan menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin ketika kita itu sudah buntu, pikiran kita itu sudah buntu, kita membutuhkan suatu ide, ya kita bisa melakukan yang namanya healing. Healing itu kan artinya melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan sebenarnya gitu. Dimana nanti kondisi psikologis kita itu akan bisa membaik gitu. Healing itu sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan. Tidak perlu harus jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu. Tapi healing itu kan sebenarnya bisa melakukan hal yang sederhana. Sebagai contoh mungkin ketika Evelyn ya sedang banyak tugas, kemudian ngerasa sumpek, ngerasa udah mumet buntu banget gitu, ya coba aja keluar. Mungkin di halaman rumah Evelyn itu terdapat bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang indah. Itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai healing gitu, melihat hal-hal yang bagus. Kemudian juga mungkin bisa dengan mendengarkan musik. Itu kan musik itu sebenarnya salah satu jendela agar istilahnya mood kita itu menjadi berubah gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi healing itu jangan diasumsikan harus pergi ke tempat-tempat yang mewah dan juga mungkin ke kafe-kafe atau mungkin ke tempat-tempat yang estetik gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sekarang ini yang banyak terjadi, healing itu dijadikan sebagai gaya hidup gitu. Iya. Gimana menurut Elin, bener kan? Kalau misalnya di saya ya, healing dijadikan gaya hidup itu sebenarnya saya nggak bisa bilang dia salah atau benar ya. Maksudnya kayak emang apalagi kita mahasiswa pasti emang butuh banget yang namanya healing. Dan kayak yang ibu bilang tadi, kalau misal healing itu nggak yang mesti kita ke mall, mesti kita ke coffee shop. Jadi kayak bisa yang ngelihat tanaman gitu-gitu aja tuh udah bisa healing sih. Terus juga kita ini kan emang identik banget sama namanya introvert, extrovert. Jadi kalau misalnya ngenilai teman kayak, kok dia pendiam banget, kayak dia tuh introvert deh. Kalau misalnya introvert itu bisa dibilang masalah mental juga atau enggak ya Bu? Belum tentu juga gitu, karena kan setiap orang itu kan punya karakter bermacam-macam gitu. Masa iya setiap orang yang introvert dibilang punya kesehatan mental yang buruk? Belum tentu juga gitu. Jadi yang namanya introvert itu bisa dianggap sebagai karakter, atau mungkin kalau itu terindikasi sebagai adanya istilahnya mental health-nya yang kurang bagus, ya kita lihat aja dari perilaku sebelumnya gitu. Kalau biasanya orangnya itu yang ramah, kemudian mungkin ceriwis atau banyak sekali ngomongnya atau ceria gitu, tiba-tiba dia menjadi seorang yang introvert, terus dia menjadi seorang yang pendiam. Nah, itu perlu ditelusuri apakah ada indikasi bahwasanya anak ini atau orang ini punya masalah kesehatan mental gitu. Jadi kita lihat dulu karakter awalnya itu seperti apa. Tapi kalau emang karakter awalnya itu sudah introvert dari awal, ya nggak bisa diindikasikan bahwa orang ini mempunyai kesehatan mental yang terganggu. Berarti kita nggak boleh dan nggak bisa yang langsung ngejudge. Kalau misalnya kita ngelihat anak introvert terus kayak, kayaknya dia punya masalah mental deh gitu ya. Nggak boleh. Yang namanya masalah mental atau mental health itu kan tidak hanya dilihat dari sekilas aja gitu. Bahkan ketika kita pergi ke ahlinya, misalnya psikolog atau psikiater, itu kan harus ada beberapa tes juga, yang mana dari tes itu terindikasi bahwa ini memang kesehatan mentalnya benar-benar terganggu gitu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge, orang ini kesehatan mentalnya terganggu hanya melihat sekilas saja dari perilakunya atau karakternya. Ya sih, jadi emang nggak boleh ya. Kalau misalnya ibu kan tadi kita ngomongin healing. Kalau dulu ibu pas jadi mahasiswa healingnya biasanya ngapain tuh abis UTS gitu? Iya. Kalau ibu dulu mungkin udah jadul ya zamannya ya. Jadi healingnya itu kalau dulu ya ini aja sih, paling dengerin musik. Kalau ibu emang hobinya baca gitu. Jadi suka banget baca-baca legenda kayak gitu. Jadi buku-buku legenda, cerita-cerita legenda itu sangat suka gitu. Mungkin di zaman sekarang udah jarang tuh cerita-cerita legenda. Yang ada kalau sekarang ini apa ya, cerita-cerita apa ya yang banyak menginspirasi, mungkin anime ya kalau sekarang ya. Nah, kalau anime sendiri sih kurang begitu sih, lebih suka cerita-cerita, atau mungkin memang dari dulu suka membaca hal-hal yang berhubungan dengan perilaku atau psikologi orang gitu dari dulu. Jadi ya mungkin berhubungan dengan bidang ibu ya, jadinya itu ya ada keuntungannya gitu. Mungkin sedikit tentang healing tadi. Healing itu bisa menjadi menyesatkan seperti yang ibu bilang tadi, karena kebutuhan healing itu ternyata hanya dipakai untuk istilahnya gaya hidup yang konsumtif juga gitu.
Kenapa bisa Ibu bilang konsumtif? Karena kan biasanya ketika kita healing itu kan dipamerkan tuh di media sosial. Mungkin lagi di kafe yang estetik, lagi jalan-jalan di tempat yang indah itu difoto, kemudian dipamerkan ke media sosial tanpa melihat esensi dari healing itu apa sih gitu. Jadi kalau healing yang seperti itu ya menurut Ibu adalah healing yang sedikit menyesatkan karena itu kan lebih ke gaya hidup gitu. Bukan ke fungsi healing yang sebenarnya. Healing sendiri juga mungkin ada dampak yang kurang bagus juga ketika kita healing itu hanya untuk istilahnya menghindari masalah. Misalnya Evelyn kan misalnya mau banyak tugas. Healing dulu gitu. Tapi akar masalah apa dari Evelyn sebelum healing itu tidak pernah diselesaikan. Akar masalahnya adalah Evelyn tuh harus menyelesaikan tugas, jadi tugasnya tuh nggak diselesaikan tapi healing terus gitu. Itu juga merupakan salah satu healing yang menyesatkan gitu, seperti itu ya. Iya sih, apalagi kalau misalnya sekarang kan kita dibilangnya tuh kalau misalnya mau main kayak ngasih makan IG dulu, jadi kayak ngefoto yang estetik padahal mah sebenarnya kalau misalnya di coffee shop itu kan banyak kayak makanan yang porsinya dikit gitu, jadi kayak yang penting kita ngasih makan IG, kenyangnya belakangan gitu kan. Jadi kayak mungkin emang ramenya kayak gitu sih ya, healing yang kita Gen Z sekarang kayak gini. Jadi lebih ke kita ngasih makan media sosial dan juga gaya hidup gitu. Tapi ya jadi tidak artinya healing itu juga bukan sesuatu yang menyesatkan aja, seperti yang sudah dibahas tadi. Healing itu juga sesuatu yang sangat penting karena itu bisa merefresh otak dan merefresh pikiran kita. Iya sih, apalagi kalau misalnya abis ujian, kemarin kita UTS kan, terus lumayan tuh soalnya semuanya semua matkul, jadi butuh healing biar nggak makin mumet otaknya. Oke, kan udah tentang healing juga. Abis itu kalau misalnya kita mau ngebagi ini nih, gimana sih caranya biar kita ngerjain tugas ini itu tuh, tapi biar nggak ada tekanan gitu, Bu? Ya ini banyak terjadi ya, mahasiswa itu kadang-kadang bingung tentang banyaknya tugas-tugas akademik ataupun mungkin tekanan-tekanan akademik. Jadi untuk menyikapi ini mungkin salah satu hal yang pertama harus dilakukan adalah pentingkan prioritas gitu. Jadi dari sekian banyak tugas-tugas itu mana yang diprioritaskan, artinya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang paling penting untuk diselesaikan. Jangan semuanya dipikirin, kalau semuanya dipikirin nggak akan bisa dikerjakan gitu. Jadi pilih prioritas, kira-kira yang paling penting mana, yang deadline mana, itulah yang akan kita ambil. Jadi kita nggak bingung, daripada kita pikirin semuanya tapi satu pun nggak ada yang bisa kita kerjakan. Jadi dipilih ya mana yang menjadi prioritas. Kemudian juga mungkin manajemen waktu juga. Misalnya setiap hari itu belajar atau istilahnya mengerjakan tugas itu di manage berapa jam gitu. Jadi ya kita harus disiplin. Kalau emang manage kita untuk mengerjakan tugas itu misalnya 2 jam setiap hari atau 3 jam, ya silahkan itu dilakukan gitu. Jangan udah membuat komitmen untuk mengerjakan tugas tapi ya udah lupa lagi karena udah keburu diajak jalan-jalan mungkin sama temen atau mungkin tiba-tiba diajak janjian gitu. Itu merupakan hal-hal yang mengganggu komitmen ketika kita itu mempunyai keinginan untuk menentukan waktu belajar kita. Saya sering tuh kayak gitu, kalau misalnya udah bikin plan nih mau bikin tugas jam segini sampai jam segini, tapi kayak mungkin ke distract dari HP juga, kayak scrolling TikTok gitu kan, jadinya jadi lupa kalau misalnya kita tuh harusnya bikin tugas tapi malah main HP gitu. Itu juga mungkin perlu di manage ya, yang namanya scroll media sosial ataupun main handphone gitu. Jadi kalau bisa itu dikasih waktu atau mungkin dibikin timer aja. Ketika kita udah scroll media sosial itu 1 jam itu tiba-tiba mati. Jadi secara nggak langsung itu kan mengingatkan kita gitu. Jadi kalau hal itu tidak dilakukan kadang sampai 2 jam tuh kita nggak sadar, hanya rebahan mungkin atau ya duduk seperti ini sambil scroll ternyata waktunya sudah habis 2 jam gitu. Mungkin pakai timer aja biar tahu oh mati nih, oh iya ternyata waktu saya untuk main media sosial itu sudah habis gitu. Jadi kayak misalnya udah habis, sekarang kita fokus bikin tugas gitu. Oke deh, abis itu kan tadi kita udah bahas healing, yang emang healing itu penting banget kan. Jadi emang walaupun dia ada dampak negatifnya juga positifnya sebenarnya lumayan. Bukan dampak negatif ya Evelyn ya, lebih ke healing yang menyesatkan atau healing yang ternyata dipergunakan hanya untuk media sosial saja dan gaya hidup saja. Abis itu juga kan gimana cara kita nanti biar
nggak stres banget itu, kayak mungkin nge-manage waktu gitu. Ibu dulu Mm-mm. waktu masih kuliah suka bikin to-do list gitu nggak, kayak misalnya tugasnya mau dibikin jam segini tugas ini, nanti sorenya jam segini tuh bikin tugas ini gitu. Sering sih, tapi kadang-kadang juga kelewatan gitu. Artinya hal seperti itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah mempunyai plan-plan, harus seperti ini gitu. Tapi tidak semuanya bisa dilakukan. Tapi paling enggak ya itu harus dibuat gitu. Kita harus tetap berusaha untuk komitmen dengan apa yang sudah kita planningkan. Walaupun mungkin kadang-kadang juga tidak Iya, 100% iya, sesuai gitu. karena saya juga Manusiawi sering kan seperti itu bikin to-do gitu. list gitu nih, misalnya udah semangat banget paginya bikin, Iya. tapi nggak ke checklist semuanya. Tidak apa-apa, artinya ada hal-hal yang memang menjadi prioritas seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada hal yang menjadi prioritas mana yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, kan tadi udah, berarti mental health itu kayak untuk kita tuh juga bukan masalah yang sepele gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ngelihat temen kayaknya dia mungkin kelihatan punya masalah mental nih, kita bisa ngajak ngobrol dulu kayak ada apa nih kamu gitu. Kalau misalnya emang udah butuh penanganan banget, bisa langsung ke psikolog gitu. Iya, ini sebenarnya penting juga untuk di kampus atau di sekolah ataupun di mana aja sebenarnya gitu. Jadi untuk mengubah stigma seperti yang awal kita bicarakan, mengubah stigma agar masyarakat atau orang itu mau ke konselor ataupun ke psikolog, itu adalah kita itu harus mempunyai rasa empati gitu. Jangan ketika ada orang atau ketika ada temen yang bercerita, saya mau ke psikolog nih, saya mau ke konselor nih, malah dibully gitu. Ih, kamu ternyata gila ya, atau mungkin hal yang lainnya. Nah, hal seperti itu akan memicu orang itu untuk enggan ke ahlinya untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi rasa empati teman-teman, kemudian rasa kepedulian lingkungan kampus ataupun mungkin lingkungan sekolah itu akan membantu bagaimana mungkin mahasiswa itu sadar bahwasanya kesehatan mental itu sangat penting gitu. Jadi nggak malu lagi ketika mereka itu merasa ada rasa stres atau mentalnya terganggu itu untuk diselesaikan ke ahlinya seperti itu. Kalau misalnya mungkin misalnya di teman nih, teman kelas saya, misalnya saya ngerasa ih kayaknya saya ini butuh konsultasi yang emang butuh penanganan, terus temennya malah bilang, ih Evelyn kamu gila kah, kok kamu sampai ke psikolog, itu gimana, kayak kita ngasih tahu temennya kalau kita tuh emang nggak gila tapi emang butuh penanganan nih tentang masalah mentalnya. Oke, nah itu seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu. Jadi kita itu coba untuk membuka rasa empati teman kita gitu. Itu juga perlu dukungan gitu. Artinya dukungan itu dukungan dari sistem juga. Kalau sistem di sistem untuk mahasiswa ya tentunya di kampus ya. Jadi kampus itu mungkin menyediakan tempat layanan bimbingan yang mungkin istilahnya diperkenalkan bahwasanya ketika orang pergi ke tempat konseling itu belum tentu orang itu ada masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu. Nah, kalau sepengalaman Ibu sendiri, kalau misalnya Ibu cerita kalau di SMA itu kan ada yang namanya konselor gitu. Jadi konselor itu tidak hanya menangani masalah mental atau masalah psikologis, tetapi juga menangani masalah bagaimana sih menggali potensi daripada anak-anak itu sehingga nanti bakatnya, minatnya, kemudian keahliannya, kemampuannya itu bisa terdeteksi gitu. Mungkin hal-hal seperti itu bisa kita perkenalkan gitu. Jadi kita bahkan kalau kita ke psikolog itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk mencari kira-kira bakat saya itu di mana. Kan ada semacam tes-tes itu ya. Saya itu keahlian saya itu cenderung kemana ya, sehingga nanti kalau ini untuk anak SMA mungkin saya itu mau ngambil jurusan apa, bidang apa, itu akan lebih bagus dan lebih ada korelasinya gitu. Jadi stigma-stigma itu pelan-pelan akan bisa berubah ketika hal-hal seperti itu kita perkenalkan gitu. Ya, jadi yang penting kita kasih tahu teman kita dulu untuk punya etika dulu nih ya. Ya. Jadi kayak nggak yang kalau ngelihat teman masuk psikolog langsung bilang kayaknya dia aneh, ada yang aneh gitu ya. Tapi ibu kan berarti sering menangani permasalahan siswa-siswa di SMA gitu ya. Iya, sering. Biasanya mereka itu kalau misalnya lapor ke BK gitu kayak tentang masalah apa gitu? Kalau anak-anak sekolah itu banyak sekali ya kasusnya ya, ada masalah pribadi. Pribadi itu biasanya berhubungan dengan apa istilahnya itu hubungan dengan temennya, ada juga hubungan dengan lawan jenis.
Kemudian ada juga masalah istilahnya sosial. Masalah sosial itu biasanya berhubungan dengan pertemanan yang lebih besar lagi gitu. Misalnya dia tidak diajak berteman, kemudian dia dibully, itu kan termasuk masalah sosial juga. Kemudian ada juga masalah belajar itu. Jadi ketika ada anak-anak yang hasil belajarnya itu menurun atau belajarnya ini kok menjadi tidak aktif lagi, itu juga biasanya masuk ke tempat ibu. Dan yang lebih penting yang ibu sampaikan tadi, ketika mereka bingung tentang apa sih sebenarnya bakat yang saya punya ini bu gitu, potensi saya ini sebenarnya apa sih bu, itu biasanya anak-anak itu anak kelas 3 biasanya ketika mereka sudah mulai memikirkan masa depan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Iya sih. Berarti emang kalau misalnya di anak-anak SMA gitu emang kebanyakan ngomongin tentang pertemanan gitu. Abis itu juga kalau yang anak kelas 3 untuk kuliah ya, karena saya kemarin juga pas SMA ke BK kayak konsultasi ini mending kemana ya, kayak potensi saya di mana, kalau misalnya di sini cocok atau enggak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya permasalahan teman kayak di kuliah juga kayaknya suka kejadian deh. Itu cara nanganinnya gimana, kayak ngasih tahu teman-teman kita? Untuk pertemanan di tingkat perguruan tinggi ya, kalau untuk tingkat perguruan tinggi sebenarnya lebih gampang ya, artinya lebih gampang itu kan karena kan tingkat kedewasaannya sudah bagus gitu. Kalau anak SMA atau anak SMP itu kan tingkat kedewasaannya, kognitifnya, cara berpikirnya itu kan mungkin masih banyak yang labil gitu. Jadi untuk memberitahukan bagaimana istilahnya melakukan suatu pertemanan yang bagus itu harus lebih intensif gitu. Tapi kalau misalnya di tingkat perguruan tinggi, ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pertemanan gitu, itu agak ini juga ya, karena kan udah dewasa gitu. Sebenarnya harus bisa saling introspeksi diri juga, karena kan apa sih masalahnya kok saya diperlakukan seperti ini gitu. Mungkin untuk introspeksi diri itu lebih bisa dilakukan gitu, karena dari segi kognitif juga sudah bagus, dari segi wawasan kalau yang namanya anak sudah mahasiswa itu juga lebih luas wawasannya gitu. Seperti itu sih. Jadi emang berarti introspeksi dulu dari kita ya, kalau misalnya tiba-tiba temannya ada masalah atau tiba-tiba kita dijauhin gitu sama teman. Iya betul, jadi lebih ke refleksi aja gitu. Jadi mungkin ada suatu pertemanan gitu, tiba-tiba kok aneh ya sekarang ini, mungkin kita coba merefleksi diri kita dulu lah, apa ya kira-kira yang saya lakukan, atau mungkin saya berbuat sesuatu hal mungkin yang membuat teman kita itu kok seperti ini gitu. Ketika itu sudah melakukan refleksi, ya udah kita bisa membicarakan langsung dengan teman kita, kan kita sudah dewasa gitu, tidak perlu melakukan artinya membutuhkan perantara, ya udah kita ngomong aja secara baik-baik gitu. Kan seperti itu. Kalau biasa anak SMA tuh kalau ada masalah kan suka ya ribut, misalnya kayak ketemuan atau mereka pukul-pukulan gitu kan kalau misalnya SMA. Jadi kita kalau misalnya udah kuliah tuh harusnya sih jangan kayak gitu ya. Atau nggak apa-apa? Jangan, kalau udah kuliah tuh sepertinya tingkat kedewasaannya sudah lumayan, jadi hal-hal seperti ini sepertinya udah jarang terjadi. Karena juga yang namanya anak kuliah itu kan sudah mulai sibuk memikirkan istilahnya tugas-tugas, memikirkan masa depan, memikirkan bahkan mungkin kan sudah ada yang bekerja gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin jarang terjadi, walaupun mungkin ada juga gitu. Ya sih, berarti di kuliahan juga kan kita emang kegiatannya banyak gitu ya, kayak selain emang kelas juga kayak tadi tugas gitu. Tapi kalau menurut ibu misalnya tugas-tugas gitu tuh bisa menjadi salah satu pemicu kena masalah mental nggak sih? Tentu saja bisa gitu. Kalau mahasiswa kan salah satu pemicu daripada kesehatan mental yang terganggu adalah banyaknya tugas akademik gitu. Apalagi kalau tidak bisa memanage waktu. Seperti yang Bu sampaikan tadi, semua dosen memberikan tugas, deadline-nya hampir sama. Nah itu kalau tidak bisa memanage waktu atau istilahnya memilah-milah, ya tentunya akan menyebabkan kita itu mengalami suatu kecemasan, mengalami suatu tekanan mental gitu, sehingga lama-kelamaan kalau itu tidak ditindaklanjuti ya tentunya akan menyebabkan kesehatan mental kita bisa terganggu. Jadi produktivitas kita mungkin akan menurun gitu. Sebagai mahasiswa biasanya saya itu bisa melakukan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas itu sesuai waktu atau tepat waktu, tapi karena banyaknya tekanan yang tidak diselesaikan, jadi produktivitas itu akhirnya menurun gitu. Kemudian juga mungkin berhubungan juga dengan ini ya istilahnya kontribusi gitu. Kontribusi kita terhadap
sesuatu kegiatan atau mungkin terhadap kampus itu juga mungkin akan berkurang gitu. Seperti halnya seperti ini, kegiatan seperti ini kan kalau misalnya kesehatan mentalnya sedang terganggu kan tidak bisa mengikuti. Jadi kita tidak bisa berkontribusi terhadap hal-hal lainnya. Jadi efeknya lumayan kalau misalnya kita mengalami masalah mental nih. Jadi kayak kita mungkin jadi pendiam juga nggak sih? Jadi kalau misalnya Bisa kita juga jadi kena masalah pendiam. mental, habis itu juga ngefek ke teman, ngefek ke Iya. akademik juga jadinya. Iya, Kayak betul. misalnya kita kena masalah jadi males kuliah gitu atau males Iya. bikin tugas jadinya. Iya, Ibu ada cerita gitu. Jadi eh ada mahasiswa ketika dia jatah presentasi ternyata belum selesai itu nggak masuk kuliah gitu. Nah itu kan menandakan bahwasanya ketika istilahnya ada tugas-tugas yang tidak terselesaikan, mungkin aja dia ada istilahnya tertekan ya karena belum menyelesaikan tugas-tugasnya, lebih baik dia nggak kuliah itu kan, itu merugikan gitu. Harusnya kan lebih baik datang aja konsultasi sama dosennya bahwasanya memang ada sesuatu hal yang menyebabkan saya itu belum bisa menyelesaikan tugas. Tapi pada kenyataan lebih baik nggak masuk gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya dosen yang tadi Ibu bilang kan, dosen itu kadang emang tiap dosen ngasih kita tugas ya di setiap pertemuan. Itu tuh kayak gimana sih, kan kadang ada mahasiswa yang nganggep kalau misalnya tugas itu kayak berat banget deh. Tapi kalau menurut dosen tugas itu tuh emang apa ya, kayak dikasih emang ada kepentingannya gitu. Tapi kita suka nganggep itu tuh kayak nambah kerjaan banget deh tugas-tugas ini gitu. Oke, kita harus berpikir dong, kita kuliah itu buat apa sih gitu. Kita kuliah itu mau cari apa sih gitu. Ketika mindset kita sudah bagus, saya kuliah kan mau mendapatkan ilmu. Saya kuliah itu kan mau belajar istilahnya bersosialisasi. Saya kuliah itu kan mau belajar praktek gitu. Ketika hal-hal itu sudah ada di mindset kita, jadi ketika dalam perkuliahan itu mendapatkan tugas seberat apapun ya kita enjoy aja menjalaninya gitu. Artinya jangan dianggap sebagai suatu beban gitu. Karena apa? Karena memang di saat berkuliah itulah kalian itu belajar gitu, belajar banyak hal, melakukan tugas-tugas. Karena apa? Karena nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, kalian masuk ke dunia kerja, ya hal-hal yang kalian pelajari di kampus atau di universitas itulah yang mungkin akan membantu kalian untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kok tugasnya banyak sekali gitu. Nah, itu adalah indikasi bahwasanya nanti jangan-jangan nih ada kesehatan mentalnya sedikit terganggu gitu. Seperti itu. Oh iya sih, jadi emang sebenarnya tugas itu juga kalau misalnya kita bisa nge-manage waktunya nggak bakal yang susah banget kayaknya ya. Iya. Kalau misalnya kita bikin jadwal, misalnya Senin kita bikin tugas A, Selasa kita bikin tugas B gitu. Terus kalau misalnya ada temen kita yang mungkin dia kayak sedikit kelihatan mengalami yang masalah mental gitu, kayak kita ngasih taunya ke dia gimana? Iya, sebenarnya gini ya, itu sebenarnya salah satu warning ketika ada teman yang memberitahukan kepada kita gitu bahwasanya kok kamu berbeda gitu. Itu sebenarnya bagus gitu. Kalau kita menyikapinya dari segi bahwa teman kita itu perhatian kepada kita gitu. Kadang-kadang memang untuk kita tahu bahwa kita itu mempunyai kesehatan mental yang terganggu atau tidak itu dari komen orang lain gitu. Misalnya dari teman, dari orang tua atau saudara, kok kamu sekarang kok seperti ini sih, kok kamu beda, kok kamu pendiam sih, kok kamu sekarang jarang kelihatan, kok kamu jarang senyum sih gitu. Nah, hal seperti itu sebenarnya bagus gitu. Artinya itu adalah salah satu bentuk perhatian dan juga istilahnya peduli terhadap teman gitu. Kita juga harus refleksi, oh iya ya, apakah benar ternyata saya selama seminggu ini perilaku saya ada perubahan gitu. Seperti itu. Iya sih, jadi tapi kenapa kadang kalau misalnya anak yang kayak ada gangguan masalah mental itu suka denial yang kayak emang iya aku beda, emang iya aku gak kayak biasanya gitu. Ya gimana ya, kadang-kadang orang itu ada yang tidak mau mengakui dirinya sendiri, dia selalu menyangkal gitu. Kalau misalnya orang mempunyai perilaku seperti itu, ya akan susah. Seperti halnya ketika orang punya keinginan atau ambisi mungkin di dalam perkuliahan, saya pokoknya harus selalu menjadi yang nomor 1, nilai saya harus yang terbaik. Nah, itu nanti akan menyebabkan biasanya anak itu atau mahasiswa itu menjadi terganggu perilaku sosialnya gitu. Artinya apa?
dia tidak peduli ketika dia melakukan sesuatu hal yang ternyata merugikan orang lain. Yang terpenting adalah bahwasanya tujuannya untuk menjadi yang nomor satu itu tercapai gitu, sehingga dia itu rasa empati itu nggak punya, rasa introspeksi diri juga nggak ada gitu. Yang terpenting adalah bagaimana tujuan saya itu bisa tercapai, jadi saya menjadi yang terbaik gitu. Cuma peduli sama dirinya Iya, sendiri peduli aja, sama dirinya sendiri. jadi nggak peduliin sekitar teman-temannya juga nggak dibully, nggak peduliin. Yang penting tujuannya dia tuh tercapai gitu. Terus berarti kan tadi kita udah ngomongin tugas, nilai-nilai gitu juga bisa menjadi ini nggak pemicu kita jadi kena masalah mental. Misalnya habis UTS nih, terus kayak nilainya kok jelek banget ya, padahal kemarin kita udah belajar ini itu, begadang sampai pagi itu, tapi ternyata nilainya malah nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Ya bisa saja gitu, karena kan ekspektasi kita tinggi, ternyata kenyataannya seperti ini gitu. Tapi kan hal seperti itu kan masih bisa istilahnya ditanggulangi gitu, untuk ya nanti mungkin kita introspeksi diri lagi, apakah memang belajar saya itu udah bener-bener full atau masih kurang gitu, sehingga kita ngerasa udah belajarnya setengah mati kok ternyata nilainya masih seperti ini gitu. Mungkin aja pas mungkin belajar aja mungkin sambil main HP gitu ya, jadi betul. kayak dikit-dikit HP HP gitu, jadinya nggak fokus ke materinya ya. Iya betul. Oke deh, kalau misalnya udah gitu kan berarti tadi kayak salah satu pemicunya selain dari tugas juga ada dari nilai-nilai gitu. Habis itu penanganannya kan bisa kita, kalau misalnya belum mau yang langsung ke psikolog nih, ke teman dulu, teman dekat, habis itu ke warga gitu untuk konsultasi dulu kan. Itu juga permasalahan di anak SMA. Kalau misalnya di anak SMA gitu suka ada yang berantem gitu nggak Bu? Karena misalnya ada, kalau anak SMA itu kan masa perkembangannya itu masih mencari jati diri, jadi mereka itu masih labil gitu. Jadi yang namanya berantem dengan teman, yang namanya ribut dengan orang tua, artinya tidak sejalan dengan orang tua, itu banyak terjadi gitu. Karena memang masa mereka itu masa menuju dewasa gitu. Jadi dari anak-anak kemudian mau menjadi dewasa itu kan akan terjadi banyak perubahan gitu. Jadinya yang namanya saling gampang tersinggung, kemudian berkelahi, kemudian apa ya istilahnya ya, kadang pembulian pun kan juga masih banyak ada. terjadi gitu. Karena ya itu tadi, memang masa perkembangan anak-anak usia seperti itu masih labil. Makanya perlu suatu bimbingan atau suatu tuntunan. Ya kalau mungkin di sekolah ya mungkin dari guru BK-nya atau dari wali-wali kelasnya atau mungkin dari kepala sekolah dan sebagainya gitu. Karena mereka itu harus diarahkan kalau untuk anak-anak SMA itu. Beda dengan kalian ya yang sudah mahasiswa itu kan kalian sudah dewasa gitu. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kan mungkin masalah berantem karena apa sih, ada hubungan yang nggak baik itu sama temennya. Kalau misalnya karena pacar itu gimana? Misalnya kayak ada cowoknya berantem rebutan satu cewek, kan biasanya suka tuh kayak gitu. Iya sering gitu. Itu sering banget juga. bahkan sampai melibatkan orang tua gitu juga ada gitu. Jadi ya itulah namanya masih remaja ya. Jadi yang namanya rebutan pacar itu kan sesuatu hal yang umum terjadi di kalangan anak-anak SMA gitu. Apalagi kalau misalnya secara diam-diam ternyata punya pacar lagi tuh yang cowok, kan itu kan akhirnya nanti akan membuat hal yang ini ya, memicu terjadinya suatu konflik ataupun perkelahian gitu. Sering terjadi seperti itu. Ya, jadi pesan nih buat teman-teman khususnya yang cowok ya. Jadi jangan pernah berarti ribut karena cewek. Jadi kayak walaupun kita temenan gitu, tapi ingat walaupun kayak maksudnya jangan sampai cewek itu jadi pemecah hubungan pertemanan gitu nggak sih, jadi ya bisa juga ya, tapi gini ya, namanya masih dalam proses pencarian ya anak-anak SMA itu. Jadi kalau menjalin suatu hubungan ya udah santai aja gitu. Kita sering memberikan istilahnya pandangan terhadap anak-anak. Kalian itu fasenya adalah fase belajar. Kalaupun mempunyai teman dekat ya sekedar aja gitu. Jangan sampai teman dekat itu membuat istilahnya masa depan kamu itu terganggu gitu. Karena perjalanan hidup anak SMA itu kan masih panjang untuk mencapai cita-cita. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Ya silahkan aja punya teman dekat atau mungkin punya pacar gitu. Seperti itu ya. Terus ibu saya mau nanya, kalau misalnya nih kita di kuliah kan kayak pengen misalnya dikasih tugas yang banyak, pengen yang kayak produktif gitu. Tapi gimana caranya biar kita bisa produktif, tapi nggak dapet tekanan jadi bikin kita stres, terus jadinya ujung-ujungnya malah kena masalah mental gitu. Oke, jadi artinya agar kewarasan kita itu tetap terjaga sebagai seorang mahasiswa gitu ya.
gimana ya, kalau ya itu tadi mungkin seperti yang Bu sampaikan, ketika banyak tugas kemudian kita kebingungan untuk menyelesaikan yang mana, tentunya ya kita harus prioritaskan. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa kita itu tidak selalu kuat gitu. Artinya kita itu bukan manusia super. Karena kalau kita merasa bahwa kita itu kuat, kita itu super, kita itu ngerasa bahwa kita itu bisa menyelesaikan semuanya sendirian gitu ya. Bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Jadi memang kalau kita ngerasa kita udah tidak sanggup, kita sudah tidak mampu untuk menyelesaikan itu, ya sudah tinggalkan dulu gitu. Artinya tinggalkan itu, kita mencoba untuk mencari penyegaran otak kita dengan cara ya mungkin healing tadi. Setelah itu baru kita akan melanjutkan apa-apa yang memang harus kita kerjakan. Ya sebagai contoh mungkin ketika kalian nanti mau melakukan tugas skripsi. Tugas skripsi itu kan juga lumayan berat gitu ya. Ketika ide-ide kalian itu sudah mentok gitu, ya sudah tinggalin aja gitu. Tidak perlu dipaksakan. Karena dipaksakan segimanapun kalau sudah mentok itu hanya akan membuat kita pusing. Jadi lebih baik tinggalkan dulu sejenak, kita coba untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin menggembirakan atau menyenangkan. Bisa saja mungkin kalian nonton, atau kalian jalan, atau kalian belanja mungkin. Jadi ketika selesai melakukan hal itu, kalian balik lagi untuk melanjutkan tugas-tugas skripsi, pikiran kalian itu akan lebih tenang dan itu membuat kewarasan kita itu tetap terjaga. Jadi gitu. bisa langsung nyicil dikit-dikit jadinya Iya, ya. betul. Jadi ini tuh pesan buat kakak-kakak yang udah semester tua. Kalau misalnya lagi stres skripsi, bisa healing dulu baru nanti lanjut lagi bikinnya. Jadi memang kita tidak perlu memaksakan sesuatu hal yang kita itu sudah tidak mampu. Ya sih, apalagi kita jedakan dulu aja. Apalagi saya banyak baca kalau misalnya udah semester tua tuh kan emang suka ngilang-ngilangan gitu kan katanya. Kalau di kampus apalagi yang nge-stuck di tengah jalan, jadi yang ngilang, habis itu dosennya kesusahan nih ngehubungin. Iya, jadinya jadi masalah lagi itu. Iya, mungkin mereka karena biasanya kan kalau udah semester atas itu hubungan pertemanan kan juga sudah mulai renggang. Karena perkuliahan udah jarang, ketemu dengan teman juga sudah jarang, jadinya kayak kita itu sendiri gitu. Mungkin ada sih beberapa teman, tapi kan tidak seperti dulu yang kemana-mana bisa bersama, gitu, yang bisa saling mensupport gitu. Nah ketika kita merasa sendiri itu, untuk melanjutkan hal-hal itu kayak ya udah sendiri, gimana sih rasanya sendiri gitu. Jadi males. Iya, kayak yang lebih baik hilang aja lah gitu. Kayak yang waktu di masih semester awal kan teman kita banyak ya, kalau mau main tuh suka yang berame gitu, tapi pas udah makin gede kok temennya pada ngilang semua gitu kan. Iya, betul. Berarti support dari teman juga penting banget ya untuk kita ngebantu. Misalnya kalau misalnya kita ngerasa kok kayaknya aku ada yang beda nih, jadi kita butuh banget support dari teman untuk ngehilangin rasa itu. Iya, tentu saja gitu. Support dari orang terdekat itu sangat penting gitu. Karena apa? Karena ketika ada apa-apa, orang terdekat ataupun mungkin teman dekat atau orang yang kita percaya itu yang pertama akan bisa membantu kita gitu. Ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ketika kita sudah buntu, ketika kita bingung mau ngapain, ketika kita mau cerita, kan biasanya yang kita cari adalah orang terdekat kita dulu. Iya. Kenapa mencari orang terdekat gitu? Karena mungkin orang terdekat adalah orang yang paling kita percaya. Kayak kita udah kan percaya. Kita nggak mungkin tiba-tiba ketemu orang langsung diajak cerita tentang masalah pribadi gitu. Tidak mungkin seperti itu kan. Pasti orang terdekat dulu yang coba kita ajak bicara tentang mungkin masalah yang sedang dialami, sehingga kita nanti akan bisa mendapatkan perspektif atau sudut pandang dari orang lain yang berbeda gitu. Tapi saya pernah saya kan main bukan aplikasi sih, kayak di Snapchat gitu dulu sih. Terus kan emang lagi ada something gitu, saya perkenalan tuh sama dia, kayak langsung cerita gitu jadinya. Jadi kayak walaupun belum kenal tapi udah ceritain semuanya. Ya itu kan ini ya di dunia maya ya. Mungkin kalau di dunia maya itu kan dunia bohong-bohongan juga kan. Kita juga nggak tahu sih siapa sih yang kita ajak ngobrol itu, apakah sesuai dengan yang di tampilan gambarnya itu atau enggak gitu. Jadi ya mungkin kita merasa nyaman aja sih ngomong sama orang yang nggak tahu siapa itu gitu. Iya, kadang kayak lebih nyaman gitu tapi kan berbeda ketika itu di dunia nyata ya. Ketika kita tiba-tiba ketemu orang, ini nyata orang, terus kita langsung ngajak ngobrol, mungkin agak berbeda ketika kita berada di dunia maya.
Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya, berarti kayak emang support dari teman tuh juga penting banget. Dan kalau misalnya kita, berarti nggak salah dong, kayak misalnya kita ketemu orang baru tapi kita tetap cerita sama dia gitu. Ya boleh aja, tapi kan ceritanya dalam porsi yang seperti apa Oh. gitu. Karena kan teman baru, ya mungkin hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, dengan hobi, dengan apa lagi itu ya, mungkin ya hal-hal yang mungkin tidak masuk ke pribadi ya bisa aja Boleh kita ya. bicarakan dengan orang yang mungkin belum Belum lama kita kenal gitu. Tapi kalau itu sudah menyangkut hal-hal yang pribadi, tentunya kita lebih banyak kalau berbicara itu dengan orang yang benar-benar sudah kita percaya. Mungkin kita udah kenalnya puluhan tahun, mungkin dari TK saya udah kenal nih sama teman saya ini, jadi saya udah percaya sekali gitu. Kalau ibu dulu kalau misalnya lagi ada masalah gitu, lari pertama ke temen dulu atau ke keluarga ibu gitu, orang Kalau tua, lagi ada masalah gimana ya? atau Ke diam aja? teman. Ya ke teman sih. Ke temen dulu ya. Coba untuk sharing aja gitu. Ya sih, apalagi kita kayaknya sekarang tuh banyak kan kalau misalnya ada apa tuh dikit-dikit ke teman dulu nggak sih? Jadi kayak teman yang utama dulu, baru orang tua deh kayaknya. Iya, karena ya mungkin beda ya orang tua, dan orang tua kan mungkin dianggap beberapa anak kalau nggak deket sekali dengan orang tua untuk bercerita tentang hal yang pribadi itu sepertinya risih gitu. Kayaknya kok nggak nyaman gitu. Banyak sih kejadian seperti itu. Tapi kalau memang dari kecil sudah deket sama orang tua, diajarkan untuk selalu komunikasi, kemudian selalu terbuka, ya biasanya ketika ada masalah apapun orang tua akan menjadi orang pertama yang dicurhatin oleh si anak. Tapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Iya. Karena orang tua sekarang kan banyak yang sibuk gitu. Jadi untuk lebih dekat sama anak secara pribadi itu kadang-kadang kan Waktunya kurang iya, ya, mungkin emang orang tuanya waktunya fokus kurang. kerja, jadinya ngefek Iya. ke sifat anaknya gimana gitu jadinya. Iya, jadi lebih ke temen. Bahkan kalau dinasihati orang tua aja kadang-kadang tidak didengarkan. Iya, Ketika yang menasihatin temennya, ya langsung udah percaya ya. percaya gitu. Tapi kalau orang tua kadang pasti yang langsung misuh dalam hati kayak apa sih gitu. Tapi kalau misalnya teman kita langsung nurut banget diam gitu. Iya. Kan? Bahkan ada kasus kalau di sekolah itu ya, ketika mereka ada masalah, kemudian temennya ini bersalah gitu. Tapi apa namanya itu, ketika temennya ini disalahkan oleh orang tuanya, itu nggak terima anaknya gitu. Jadi tetap dia membela temennya gitu. Jangan teman saya itu disalahin gitu. Ya artinya pertemanan itu kan di era sekarang memang menjadi sesuatu hal yang ini ya, yang penting dan juga mungkin ada kedekatan tersendiri untuk anak-anak itu. Tapi kalau misalnya kayak tadi yang berarti kayak temannya lebih iniin ke temennya gitu, dia lebih mentingin ke temennya dibandingkan kayak orang tuanya, itu tuh berarti permasalahannya dari orang tuanya kah yang kayak dia mungkin sibuk banget jadinya nggak tahu sifat anaknya gimana gitu? Ya bisa saja seperti itu, bisa saja mungkin memang tidak begitu dekat ya dengan orang tuanya. Bisa juga karena anak-anak segitu kan memang lebih nyaman dengan temennya gitu. Seperti itu. Berarti lumayan banyak juga kasus Banyak, yang kayak gitu, gitu yang lebih banyak. mentingin temen Iya. dibanding orang tuanya. Iya betul. Jadi ketika mereka ada kasus ya, tadi itu ada masalah, gitu, dipanggil, ada temennya, ada orang tuanya. Nanti ketika orang tuanya menyalahkan temennya, mereka protes gitu. Nggak mau temennya itu disalahkan. Padahal mungkin emang orang tuanya bener ya, tapi emang Iya. temennya aja sih yang nggak mau Iya. si dia ini disalahin kayak gitu. Betul. Kalau misal kayak gitu kan berarti mungkin dari orang tuanya yang bermasalah. Ibu kok itu tuh kita perlukah dari misalnya ibu sebagai guru BK yang ngasih tahu ke bapak ibunya kayak ibu mungkin bisa lebih peduli lagi sama anaknya untuk ini itu gitu. Iya, kadang-kadang juga kita memberikan, istilahnya bukan kita menggurui ya, karena kan namanya orang tua ya, kita juga ranah kita kan di murid gitu. Tapi ya tentunya kita sampaikan juga, mungkin kita tanyakan bagaimana sih kehidupan anak ini di rumah, gitu, kegiatannya apa aja gitu. Dari situ kan kita akan tahu apa yang dilakukan anak itu di rumah dan orang tuanya. Iya sih, apalagi kan mungkin ada anak yang beda banget, kalau misalnya di rumah dia diam aja gitu. Tapi kalau udah di sekolah atau di kampus jadi seneng ketawa-ketiwi balik ribut gitu ya. Iya, itu berhubungan dengan ini biasanya pola asuh orang tua yang otoriter gitu. Jadi ketika pola asuh orang tua itu otoriter, biasanya anak itu kan kalau di rumah diam kenapa? Diam karena dia tidak bisa melawan. Kenapa tidak bisa melawan? Karena kan ya namanya juga anak-anak gitu. Kekuasaan tertinggi kan masih orang tua kalau di rumah. Makanya ya udah diam aja. Tapi begitu di sekolah dia melampiaskan kekesalannya itu mungkin dengan istilahnya melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang
kurang begitu bagus gitu. Nah, kasus-kasus seperti kasus ini ya, mungkin kasus pembulian itu ya. Oh iya. Kalau kita berbicara tentang kasus pembulian itu biasanya diawali dari rumah gitu. Anak-anak yang menjadi pembuli itu kalau kita telusuri ke belakang, biasanya berawal dari kondisi bagaimana kehidupan mereka di rumah. Ketika kehidupan mereka di rumah penuh tekanan, kemudian pola asuh yang otoriter. Nah, itu nanti bisa menjadi pemicu anak itu menjadi seorang pembuli di sekolah. Karena di rumah dia nggak punya kekuatan gitu. Ketika di sekolah dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk apa istilahnya ya, melakukan suatu tekanan kepada orang yang lemah gitu. Makanya orang yang dibully itu kan selalu orang yang lebih yang lemah lemah, daripada yang melakukan pembulian. Seperti itu. Ya sih, berarti emang dari orang tua juga punya peran yang penting dalam membantu mengatasi permasalahan mental dari anaknya ya. Iya, tentu saja. Jadi kayak walaupun emang sibuk banget, setidaknya ada kepedulian sedikit nih sama anaknya. Ya harusnya seperti itu. Makanya yang namanya parenting itu kan penting gitu. Mungkin untuk mahasiswa sebenarnya juga penting juga diberikan suatu seminar tentang parenting, karena gimana pun yang namanya mahasiswa itu kan nanti akan menjadi orang tua ya, akan menjadi ibu dan ayah gitu. Jadi kalau sejak dini mengetahui tentang bagaimana parenting, ya itu nanti kan akan berguna untuk kehidupan selanjutnya. Kita, ya, walaupun belum tentu cepat-cepat untuk ini gitu, tapi kan penting gitu. Jadi biar kalau misalnya kita dapat ini sekarang kan nanti kita punya bekal nih kalau udah nikah terus udah punya anak, jadi nggak bakal salah lagi ininya. Iya. Oke deh, mungkin ini terakhir Bu, kita nanya tips aja deh kalau misalnya saya mahasiswa dan juga teman-teman mahasiswa yang nonton, ada nggak sih kayak tips dan trik biar kita tuh di tengah semua tekanan yang kita dapat baik itu dari tugas, habis itu kegiatan organisasi ini itu, biar kita bisa ngejaga mental kita tuh tetap yang nggak sampai kita kena masalah mental deh gitu. Gimana caranya? Oke, untuk tipsnya agar kita itu jangan sampai terkena masalah mental gitu, karena memang sehubungan dengan banyak hal ya, bukan hanya tugas aja ya, mungkin juga masalah keluarga gitu, masalah keluarga, masalah pertemanan. Tipsnya adalah ketika kamu sudah tidak kuat, kamu harus mencari bantuan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kamu memang sudah benar-benar buntu, ketika kamu sudah benar-benar tidak sanggup menghadapi tekanan, entah itu tekanan akademik atau tekanan kehidupan lah, istilahnya seperti itu, carilah bantuan kepada orang yang memang profesional. Agar jangan berlarut-larut, jangan menunggu bom waktu sehingga nanti semuanya sudah menjadi terlambat. Oke, wah. Jadi itu tadi guys, obrolan sama Bu Tuti kayaknya panjang banget ya, kita ngomongnya serius banget ya tadi tentang kesehatan mental, tapi karena emang ini juga topiknya serius ya, menjadi permasalahan kayak bukan cuma di kampus kita doang, tapi di semua kampus dan semua negara mungkin kesehatan mental itu jadi permasalahan yang cukup berat gitu ya. Oke, jadi itu tadi beberapa tips yang dikasih sama Bu Tuti jadi tentang gimana kesehatan mental itu. Abis itu juga kalau misalnya pertemanan sama parenting itu juga ngefek banget ke kesehatan mental anak kita. Dan kalau misalnya kalian nih lagi sedih atau lagi apa tuh nggak apa-apa banget untuk istirahat dulu kan, berarti jadi stop dulu. Iya, nggak usah nge-push banget. Kalau misalnya lagi capek nggak apa-apa, istirahat dulu, healing dulu gitu, main kesana kesini, nanti kalau misalnya udah selesai bisa langsung lanjut lagi ke tugasnya. Mungkin ada satu lagi tadi yang prioritas gitu ya. Jadi prioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu agar tidak kebingungan. Jadi kalau misalnya ada ini kita bikin dulu. Oh kayaknya ini yang harus utama deh. Jadi kita bikin dulu, yang lainnya bisa belakangan mungkin. Nah jadi wah seneng banget sih. Jadi kayak saya juga jadi tahu banyak info tentang kesehatan mental yang sebelumnya mungkin saya kurang tahu. Tapi setelah sama ibu kita ngobrolnya jadi tahu banyak hal banget ya, mungkin bisa jadi bekal untuk kedepannya juga. Oke. Terima kasih Ibu atas telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast di UKM Multimedia hari ini. Semoga juga teman-teman yang nonton ini bisa buat jadi bekal kedepannya buat kalian semua. Dan kalau misalnya ada teman kalian yang mungkin memiliki masalah mental itu, jangan langsung dijudge, kamu kok aneh, kamu kok kayaknya gila atau apa gitu. Jadi mungkin bisa pelan-pelan dikasih taunya dulu. Kalau misalnya emang udah nggak ngefek banget ke kalian, bisa langsung ajak mereka ke psikolog untuk langsung dikonsultasikan. Oke, jadi sekian episode Ngopsan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.